Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah semuanya. Dimanapun kalian berada, tetap ya bersama dengan channel Muslimah Times. Karena kita balik lagi ke konten Fobia, podcast berbagi inspirasi dan cerita. Nah, kali ini saya sudah mengundang teman saya yang juga spesial, banyak banget inspirasi dari dia, terutama inspirasi menjadi seorang perempuan, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang yang mempedulikan pendidikan juga, tapi juga seorang pebisnis. Wah, lengkap udah pokoknya. Nah, kali ini kita akan berbagi inspirasi, berbagi cerita bersama dengan Erliawati Suci. Halo, Assalamualaikum Tika. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa baik. Baik ya, Tika. baik. Alhamdulillah. Tika gimana? Alhamdulillah. Kalau aku selalu bilang, alhamdulillah luar biasa bahagia. Allahu Akbar gitu. Alhamdulillah. Biar kita selalu bahagia gitu loh, ya kan? Nah, nanti teman-teman kita akan bercerita nih sama teman saya, namanya Erliawati Suci ya. Jadi aku mau cerita ngobrol-ngobrol dong tentang kamu yang kalau aku lihat nih di story-story kamu ya. Karena aku tahu kamu tuh kerja, ya kan? Tapi kamu kan juga istri gitu kan. Kebetulan suaminya temanku juga. Kamu juga istri, tapi aku nggak ngelihat kamu tuh kayak pulang kerja tuh masih ngajarin anak gitu loh. Masih ngajarin Haikal. Tahu nggak sih teman-teman, anaknya itu umurnya 3 tahun. Tapi pinter banget. Pinter banget, Masya Allah. Kalian silakan follow Instagramnya di mana? Instagram aku? Iya. @erliawatis. @erliawatis. Dia tuh sering banget update seputar tips-tips parenting. Terus kadang-kadang juga update tentang cara ngajarin Haikal anaknya. Sampai sekarang Haikal itu senang banget belajar. Terus udah gitu aktif banget anaknya, Masya Allah. Kalian perlu follow ya Instagramnya ya. Sembari ya. Sembari. Karena gini loh, menurutku belajar itu sekarang dari manapun gitu. Betul. Termasuk dari pengalaman. Itulah kenapa aku pengen bikin podcast ini sebenarnya, karena kita pengen berbagi inspirasi. Siapa tahu nih dari kehidupan kita ada yang bisa diambil inspirasi dari teman-teman kita yang lainnya ya kan. Nah, balik lagi ke pokok pembahasan kita gitu ya. Gimana sih cara kamu tuh ngatur waktu gitu loh? Bisa jadi istri, bisa jadi ibu. Tapi kan kamu juga butuh menjadi diri sendiri dong gitu kan. Itu gimana sih ceritanya? Jadi istri, jadi ibu ya. Iya. Sebelum jadi ibu kan jadi istri dulu nih. Betul. Jadi istri itu pertama aku semenjak aku memutuskan untuk mau memutuskan menikah, itu pertama yang aku benar-benar komitmen sama suami, kita harus pisah rumah dari orang tua. Kenapa? Kita jangan sampai satu atap. Gitu. Kenapa? Karena menurut aku kita membangun rumah tangga baru bersama berdua, memutuskan untuk tinggal berdua selamanya ya kan, pasti kalau pernikahan itu kayak udah pergilah dari rumah orang tua sendiri, mandiri, susah seneng kita tuh berdua aja. Kayak kita baginya tuh suka aja lah kalau ke orang tua gitu. Jangan sampai orang tua juga ngeliat kayak dukanya kita, sedihnya kita. Atau misal kan kalau rumah tangga tuh nggak lancar, juga melulu lancar ya Tia. Selalu kayak, ada gelombang-gelombangnya gitu. Ya. Nah, jangan sampai kalau kita berantem orang tua kita tahu gitu kan. That's why kita harus pindah rumah, pisah rumah. Ya nggak mesti yang jauh-jauh. Intinya emang pisah lah. Nah, kalian udah memutuskan untuk menikah, otomatis memutuskan untuk membangun rumah tangga sendiri berdua dengan suami dan anak-anak nanti, mandirilah. Itu yang penting banget sih. Gitu. Oke, jadi emang sudah berkomitmen ya dari awal. Jadi emang ada yang didiskusikan sebelum akhirnya memutuskan yuk kita nikah, gitu. Yuk kita membangun rumah tangga gitu ya. Itu sih yang paling pertama, kita harus mandiri, kita harus keluar dari rumah kita berdua, bangun atap kita sendiri, mau tinggal di mana, mau sekecil apa rumah itu pas pertama kali kita nikah. It's okay, kan berdua sama suami, kita bangun bareng dari nol. Karena yang membuat rumah jadi surga itu sebenarnya dari kita sendiri ya. Dari kita kan sebenarnya pas jadi istri tuh surganya kan di suami kan. Betul. Berbaktinya sama suami, karena kan udah lepas dari orang tua, tanggung jawabnya aja kan udah ke suami gitu. Kayak ya
baktinya kita udah ke suami gitu. Walaupun tetap berbakti kepada orang tua pasti. Tinggal kita mengabdikan dirinya ya ke suami, karena suamilah yang bakal bimbing kita, imamin kita gitu kan. Mandiri secara finansial juga gitu kan. Kalau kita keluar dari pisah rumah lah, dari rumah orang tua kayak gitu. Itu pentingnya sih gitu pertama. Yang kedua tuh aku sebelum menikah udah discuss sama calon suami dong pastinya. Masih calon suami. Karena posisi sebelum menikah itu kan aku masih bekerja. Terus aku dari lulus SMA itu udah kerja. Oh iya. Iya, aku lulus SMK. Aku tuh SMK akuntansi dan aku kerja langsung. Setelah lulus itu aku benar-benar kerja. Karena memang nggak bisa lanjut kuliah. Oke, ketika itu nggak bisa langsung lanjut kuliah ya. Karena flashback sedikit. Jadi sebelum aku memutuskan untuk bekerja, aku pengen banget masuk satu universitas negeri. Kayaknya sama sih sama kamu. Aku pernah nonton. Iya. Aku tuh mau masuk STAN sama kayak Tika sama. Dan aku ikut USM. Kita gagal ya, gagal. Belum rezeki masuk STAN. Terus akhirnya jadi aku gini, ada opsi dari orang tua kalau tidak masuk, kalau kamu lolos STAN, oke, kuliah. Tapi kalau kamu tidak lolos STAN, kita nggak bisa muliain kamu. Oke. So, setelah kamu apa? Karena kalau kuliah kita nggak akan bisa biayain kamu, ya otomatis aku bekerja. Bekerja untuk aku bisa kuliah, gitu. Jadi sebelum memutuskan untuk menikah, karena background aku dari awal memang dari lulus sekolah itu aku kerja, aku bahaslah dengan calon suami. Apakah masih boleh aku bekerja kalau nanti kita sudah menikah? Gitu. Terus dia jawab sih, it's okay. Kenapa harus berhenti gitu? Itu kan juga memang udah passionnya kamu bekerja, karena kerja itu salah satu bukan kita tuh kalau kerja kan happy ya, passionnya tuh kerja, ketemu orang. Jadi kerjanya bukan untuk sebuah beban. Itu yang bikin jadi lebih semangat kerja sama ya. Kalau udah diizinin sama calon suami, ya udah, aku tetap lanjut kerja. Kalau tidak pun, ya mungkin dia saat itu punya alasan sendiri. Dan itu masih bisa didiskusikan. Masih bisa sebenarnya. Sebenarnya aku siap untuk berhenti bekerja dalam kondisi tertentu. Misalkan kalau hamil, aku nggak sanggup kan, itu aku udah ready banget. Ready untuk tidak bekerja kembali. Tapi karena udah dibahas sebelum nikah, dia mengizinkan, ya udah. Sampai detik ini pun aku tetap bekerja. Jadi emang bisa membagi waktu karena memang juga didukung sama suami ya, dikasih izin juga sama suami. Karena gitu ya. Jadi emang sebenarnya ya menurutku juga tadinya kan kita sendiri gitu ya. Maksudnya kita terbiasa ngambil keputusan sendiri. Kita mau ABG ya. Iya, kita mau jadi menjalani A, kita mau menjalani B, C, itu kan keputusan kita gitu ya ketika kita masih sendiri, masih single. Tapi ketika kita tahu kita mau berkomitmen, yang mana komitmen ini kan bukan untuk 1 bulan 2 bulan ya. Untuk komitmen selamanya gitu. Dan butuh dibahas dengan pasangan. Dan alhamdulillahnya ketika itu pasangan mengizinkan, bahkan dia bilang kenapa harus berhenti kalau emang kamu suka, kamu senang, kamu happy ngejalaninnya gitu ya. Nah ini nih teman-teman, jadi buat teman-teman yang sekarang mau berkomitmen untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, ya baiknya ada benernya tadi ngikutin kata Erlia gitu ya, diskusi itu yang pertama. Paling utama diskusi sama suami lah yang anggapnya calon dan suami kalian. Itu diskusi, bahasnya tuh ya jangan sejam 2 jam, benar-benar heart to heart. Seharian juga kalau kalian harus bahas itu plus minusnya itu gimana ya, silakan bahas benar-benar sampai ketemu titik keputusan finalnya tuh harus apa. Kalau memang kalian merasa keputusan suami nih jangan bekerja, tapi sisi kalian nih, sisi kita kan biasanya kalau dari awal kita bekerja terus disuruh nggak bekerja kan pasti masih ada rasa nggak ikhlas, itu pasti ada. Kalau memang suami nggak izinin, kenapa? Coba bahas dulu. Oh alasannya seperti ini A B C gitu. Kalian terima nggak gitu? Kalau memang
alasannya masih kalian belum bisa terima, debat aja, debat terus sama dia sampai memang hati ini menerima alasannya. Kalau hati ini udah terima, ikhlas baru. Tapi kalau kalian langsung ya udah deh aku nggak kerja gitu, tapi ngedumel, tapi dalam hati kalian tuh belum ikhlas gitu, kayaknya masih ada unek-unek yang pengen kalian keluarin tuh keluarin, mendingan jangan ditahan gitu. Ketika diskusi itu ya. Pada saat ini kan sebelum kalian menikah kan pasti bahasnya. Nah, keluarin semuanya. Kenapa sih kamu nggak ngizinin aku bekerja? Karena alasannya ini. Oh, kenapa? Kamu bahas lah bener-bener. Kamu debat dari unek-uneknya kamu, debat, keluarin. Harus lama ya lama, berhari-hari pun silakan gitu. Karena kan diskusi nggak melulu harus satu hari. Ketemu keputusan final ya tingkat. Jadi bahas terus sampai perdebatan kalian tuh sampai titik final. Hati kalian berdua sama-sama ikhlas, legowo ya. Silakan. Biasa, karena nanti hasil dari diskusi itu karena untuk selamanya. Iya, nanti akan dijalani dan harus sama-sama terima gitu ya. Jadi kalau memang hati kita masih belum bisa terima, masih belum ikhlas, silakan keluarin apa yang ada di dalam hati kalian gitu kan. Bahas sampai benar-benar di sini tuh udah kosong, nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada perdebatan lagi. Keputusannya apa? Ikhlas dua-duanya, mendukung, support, jalanin. Oke, dapat nih poinnya teman-teman. Jadi poinnya itu adalah kita saling diskusi, terbuka satu sama lain dan mencari kesepakatan yang menjadi solusi gitu ya. Dan kalau seandainya kita lagi diskusi seperti ini, pentingnya komunikasi. Nah, komunikasi antara kita dengan pasangan atau kita dengan calon pasangan sebelum menikah gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang kita memang harus diskusikan. Tapi kalau misalnya ternyata dari sebelumnya udah clear emang ya udah mau jadi ibu rumah tangga, nggak mau lanjut bekerja, ya udah jalanin aja ya. Tapi karena ini memang kita awalnya bekerja, ya itu menjadi salah satu bahan untuk didiskusikan dengan calon suami. Oke. Karena balik lagi kalau kita udah jadi milik suami kan kita harus nurut ya sama dia semuanya. Nah, kodanya si kapal ini kan dia. Nah, tuh teman-teman. Nah, kodanya itu adalah suami. Jadi kalau memang dia ridho istri ya ada di ridho suami. Waktu kita masih jadi seorang anak, ridho kita tergantung ridho orang tua. Balik lagi kalau kita udah nikah ya ridho kita di suami. Suami yes, oke, lanjutkan. Suami no, terima dan jalankan. Oke. Nah, itu dia poinnya. Nah, setelah menikah akhirnya lanjut bekerja ya kan. Kemudian kan punya Haikal ya, punya Haikal dan masih lanjut bekerja. Nah, ini pasti ada perubahan dong gitu kan. Kalau misalnya tadi kita yang single aja ketika kita menikah banyak hal yang harus kita sesuaikan gitu ya dengan suami, karena kan kita berasal dari dua makhluk yang berbeda gitu ya. Dua kepala, dua hati ya kan, dua aktivitas, dua kebiasaan gitu kan. Nah, kemudian kan ini kan sudah kita diskusikan sama rasakan ketika awal membangun rumah tangga. Kemudian ada anak gitu kan. Nah, ini perlu diskusi lagi ketika itu. Perlu. Setiap ada hal yang akan datang mengubah kehidupan saat ini, itu selalu aku sama suami itu pasti discuss. Sekecil apapun kita coba tuh, sekecil apapun waktu kita. Biasanya kita kalau discuss tuh malam nunggu anak tidur. Itu kita harus selalu discuss. Sekecil apapun keputusan yang mau kita ambil, kalau itu menyangkut di sebuah keluarga, rumah tangga, baik orang tua dia atau orang tua aku, misalnya kehidupan rumah tangga, keluarga dia dan kehidupan keluarga aku, itu pasti kita juga selalu bahas gitu. Jadi pada saat aku nikah itu kan aku nggak langsung hamil ya Tika. Jadi aku nikah Desember 2016 tuh. Aku hamil di Mei 2017. Itu juga ada ceritanya kenapa hamilnya tuh agak lama gitu. Sebenarnya nggak lama ya. Cuma kalau aku kan tipe yang kepengennya tuh langsung gitu, talk share ya, gimana sih talk share gitu. Tapi kok ini nggak dateng si baby garis dua. Nah, itu biasanya jadi kegalauan. Iya, itu kan biasanya gini, serius. kalau misalnya belum nikah ketemu sama orang, kapan nikahnya? Udah nikah belum punya baby? Kok belum punya baby? Emang gimana gitu belum kan? Belum isi, iya. Belum isi gitu ya kan? Itu beban ya. That's why dari aku, karena aku merasakan ditanya
belum isi ya, terus aku saat itu belum hamil, sedih. Aku nggak pernah mau nanya temen aku yang udah nikah, udah isi belum? Aku nggak pernah sampai detik ini. Belajar dari pengalaman kita, aku ditanya itu, sedih, nangis gitu. Karena pas Desember nikah awal ya, Januari kemudian belum masih negatif, Februari negatif, Maret negatif, hampir setengah tahun negatif terus gitu kan. Terus pas Februari negatif sih aku langsung action. Aku langsung ke dokter. Karena aku takut sih. Kita kan cewek nih. Nih nanti kan yang tonton juga muslimah times, mayoritas pasti perempuan. Betul sekali. Ini sedikit cerita kehamilan juga sedikit ya. Banyak juga nggak apa-apa. Banyak nggak biar apa-apa. teman-teman yang lain, teman-teman muslimah juga dapat ceritanya. Iya benar. Karena ceritanya benar-benar untuk wanita. Kenapa? Kalau mau nikah kan biasanya itu ada premarital check up. Aku enggak. Oke. Mungkin Tika juga belum tahu kali ya, kayak gini premarital check up agak jarang dengar kan? Biasa kan check up biasa aja, kenapa premarital gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau nikah itu kita tuh ada check up yang berhubungan dengan organ yang di wanita. Itu sebenarnya ada, tapi nggak semua orang pasti ambil karena balik lagi aku pun nggak ambil karena aku takut apa? Aku takut kalau ternyata di dalam rahim aku ada apa gitu kan. Sebelum nikah aku udah tahu kayak gitu kan. Aku takut aja. Aku takut gak terima di dalam ini ada apa. Suami aku nanti gimana. Itu pasti ada rasa bimbang kayak gitu tuh. Jadi makanya gak mau premarital check up. Memang belum diwajibkan sih. Seharusnya mungkin bisa jadi di KUA itu diwajibkan kali ya. Karena biar kita tahu juga kesehatan sebelum kita menikah. Karena itu memang vital sekali deh untuk yang kalau wanita kan. Wanita tuh kan banyak ya, jadi ibu, dia melahirkan nantinya gitu, dan di dalamnya tuh banyak yang berhubungan sama tentang hamil dan melahirkan itu, dari bukan sekedar rahim doang, bukan. Nah, jadi pas Februari aku masih negatif, akhirnya aku dan suami memutuskan ke dokter kandungan. Kenapa sih kok cepet banget? Aku mau cek. Di situ aku udah siap. Aku kenapa? Aku takutnya ada sesuatu di dalam tubuh aku yang sakit, tapi aku nggak tahu, aku nggak sadar karena dia di dalam nggak bisa dilihat sama mata, kasat mata. Terus aku bilang, ayo kita cek yuk, karena ini udah 3 kali nih masih negatif gitu. Siapa tahu aku kenapa? Aku juga kan mau tahu. Aku udah siap nih gitu kan. Aku ngomong gitu ke suami. Suami pun mendukung, ayo langsung gitu. Karena dia sebenarnya lebih ke ya udah istrinya mau apa dia ikutin gitu. Kita ke dokter kandungan periksa, kebetulan saat itu lagi haid hari pertama. Nah itu adalah itu perlu jadi catatan. Haid hari pertama adalah saat yang bagus kalau kalian mau periksa ke dokter Ocin gitu. Karena saat itu rahim kita lagi kosong. Jadi kan lagi ruruh ya darah-darahnya di rahim itu. Nah itu saat yang bagus untuk ngecek kondisi rahim kita. Nah gitu. Dapat info kan teman-teman. Jadi ke situ aku akhirnya aku cek. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku juga nggak tahu. Aku ada siapa tahu aku ada kista atau miom atau apa. Cewek kan lebih rentan ya. Iya betul. Bismillah, ternyata alhamdulillah. Aku nggak ada kista, nggak ada miom, nggak ada apapun deh yang serius di dalam. Mungkin ya belum saatnya saat itu kan. Terus setelah itu akhirnya aku memutuskan untuk ya udah program aja lanjut program hamil. Jadi kan kita disupport sama dokter, dikasih info-info juga kan gitu. Dibimbing lah istilahnya. Karena kan kita kan ngantin baru ya, nggak ngerti. Emang ini kan kehidupan baru banget buat kita. Harus apa juga kita kan nggak tahu. Ternyata nggak ada apa-apa, alhamdulillah rahim bersih. Lanjut cek yang lain-lain, cek darah, cek yang pria juga dicek, suami gitu kan, bersih sih, nggak ada sesuatu, alhamdulillah. Pertama yang jadi prioritas kita adalah kita sehat nggak berdua. Udah itu kita nggak mau langsung jangan karena kita ke dokter saat itu kita besoknya harus langsung hamil. Aku nggak begitu niatnya. Niat aku periksa, aku mau tahu diri aku tuh sehat atau enggak. Biar kita tahu ikhtiar kita tuh ke depannya apa lagi gitu ya. Karena kan punya anak tuh ini ya berat sebenarnya, punya anak itu kan titipan Allah kan. Jadi kita juga pas mau memutuskan hamil ya kita harus siap. Siap menjadi orang tua. Siap gitu banget ya. Itu agak berat juga sih bertanggung jawabnya memang kan. Pas gitu aku program Februari, bulan Mei aku baru hamil. Ternyata telur aku tuh kecil Tika. Sel telurnya itu kecil. Kok
lihatnya dari mana ya? Bisanya lihatnya memang di dokter kandungan doang kan. Kita nggak pernah tahu loh. Kamu sel telurnya kecil, kita kan nggak bisa ngeliat kan. Kamu Tika kan lihat punya aku kan nggak bisa. Nah pada saat itu sel telur kecil tuh kenapa dok? Gitu. Kalau sel telur kamu aja kecil, jadi aku 13 mm. Normalnya itu 15 sampai 17 itu baru pecah. Sedangkan aku 13. Nah aku tuh nggak sampai ke 17 kan masih jauh ya, 4 mm itu lumayan besar juga kan. Terus ternyata nah ini dia Haikal. adanya Hai, say hi. Hai. Nah ini anak yang aku bilang tadi pinter banget anaknya. Ih keren banget deh pokoknya. Ya, say hi to Auntie. Hai Auntie. Halo. My name is. Jadi aku hamil sel telur kecil tadi. Sel telur itu kecil. Jadi kalau normalnya itu 17, aku tuh 13. Oh, ternyata sel telur yang kecil itu kalau kita ukurannya nggak normal, dia nggak pecah jadi calon bayi. Gitu. That's why aku nggak hamil nih. Ternyata sel telur aku tuh kecil, boro-boro normal. Ternyata kecil di bawah yang normal. Nah, akhirnya diobatin lah ya, dikasih vitamin, terus aku makan sehat. Itu penting banget makan sehat sebelum hamil, sampai hamil dan melahirkan itu penting banget. Ternyata aku harus kejar pakai protein. Nah disitulah setelah sel telurnya normal, baru aku bulan depannya langsung positif. Gitu. Sel telur normal di bulan April, Mei langsung positif. Alhamdulillah banget. Jadi ini deh yang super. Yeay. Abe mana Abe? Abenya mana? Yuk ke depan aja. Kenapa Biarin manjat say. biarin aja. Asal dia ini aman kok, insya Allah nggak ada yang kalau dia jatuh tuh kena apa. Ya. Yes. Hai dulu, say Say hi. Hai guys. Nah ya, jadi ternyata ada cerita juga ya. Ada. Akhirnya punya Haikal. Karena mau hamil itu kita juga butuh persiapan sih. Karena kan punya anak titipan Allah ya. Tanggung jawab sebagai orang tua, udah sebagai istri, terus seorang ibu. Emang sih jadi wanita itu keren. Wow. Berat, tanggung jawabnya banyak. Jadi kita benar-benar harus siap mental. Kalau kamu mau hamil dan kamu nggak siap, kasihan diri kamu. Kehamilan itu ngaruh. Kalau kita nggak siap di dalam kehamilan, di masa kehamilan kalian itu pasti nanti ada pengaruh. Karena kan juga ada istilah baby blues ya. Itu kalau setelah melahirkan. Jadi kalau emang kita udah bisa tahu nih apa-apa aja yang kita persiapkan, kita cenderung mungkin sudah ada persiapan mental yang gitu ya. Karena mental itu paling nomor satu kalau mau hamil dan punya anak. Iya. Karena hamil itu masih sesi 1. Setelah itu melahirkan dan itu anaknya udah ada, kelihatan, itulah startnya kita menjadi seorang wanita yang sesungguhnya ya. Luar biasa sih hamil tuh. Luar biasa ya. Melahirkan. Allah tuh ini ya, maha baik. Jadi wanita yang ya kita kayak gini, tapi kita bisa melahirkan hamil segede gini gitu kan. Nggak peduli kita badannya kecil atau badannya besar, semua orang tuh bisa hamil dan melahirkan. Itu udah dirancang sama Allah, dan kita benar-benar bisa mengeluarkan manusia. Subhanallah, Masya Allah. Iya. Padahal ya kamu juga kecil gitu ya, Masya Allah gitu. Tapi aku bisa hamil, melahirkan normal gitu. Terus alhamdulillah, Masya Allah banget ya. Tubuh kita benar-benar tahu saatnya kita hamil, saatnya kita mau melahirkan. Nah ini juga buat teman-teman jadi motivasi juga ya. Jadi jangan ngerasa sedih juga, karena kalau misalnya setelah kita menikah belum dikaruniai seorang anak, ya mungkin memang belum saatnya. Tapi tadi seperti kata Erlia juga bilang, kita bisa ada ikhtiar-ikhtiar lain ya yang kita lakukan gitu ya. Seperti periksakan diri juga gitu ya. Bukan periksakan diri itu buat yang gimana-gimana, tapi supaya kita tahu kita mau ikhtiar apa lagi yang terbaik ke depannya gitu ya.
Tapi dan alhamdulillah akhirnya Allah memberikan amanah seorang anak yang luar biasa pintar gitu kan, yang akhirnya menjadi penyejuk hati nih antara dua orang tuanya gitu ya. Tapi memang adanya anak pasti merubah segalanya sih. Merubah segalanya. Apa aja yang berubah setelah akhirnya memiliki anak? Jadi teman-teman tadi Haikalnya sama ayahnya ya keluar. Karena kalau di sini kasihan nggak ada Kita ngobrol di apa ya. Jadi sama ayahnya juga dibawa keluar sama ayahnya gitu ya.